Bagi anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak ingatkan bahwa di saat situasi pandemi seperti sekarang ini, anak-anak harus tetap belajar di rumah, serta memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baik, kita lanjut ke pelajaran. Kita akan mempelajari tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, materi yang akan dibahas yang pertama, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, sistem pernapasan hewan. Yang ketiga, tangga nada diatonis mayor dan minor. Dan yang terakhir adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anak, perhatikan contoh bentuk kegiatan di berbagai bidang berikut. Yang pertama, bidang pertanian. Jadi bentuk kegiatannya adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya, petani padi dan jagung. Bidang yang kedua, yaitu perkebunan. Bentuk kegiatannya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, perlu Bapak ingatkan untuk perbedaan pertanian dan perkebunan, yaitu pada pertanian, tanaman yang ditanam biasanya berusia pendek. Sedangkan pada perkebunan itu biasanya tanaman yang ditanam itu pada umumnya berusia panjang. Nah, kita lanjut ke bidang yang ketiga, yaitu peternakan. Bentuk kegiatannya yaitu pembudidayaan hewan ternak. Contohnya, peternak ayam atau peternak bebek. Nah, kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu perikanan. Bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Bidang yang kelima, kehutanan. Bentuk kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, misalnya jati dan mahoni. Bidang yang keenam, perindustrian. Jadi bentuk kegiatannya berupa mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bidang yang terakhir yaitu pelayanan jasa. Jadi bentuk kegiatannya berupa melayani masyarakat. Nah, di sini hasilnya yaitu berupa jasa, bukan berupa barang. Misalnya dokter, guru, arsitek, dan lain-lain. Nah, materi yang kedua yaitu sistem pernapasan hewan.
Nah, mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah disinggung tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, di kelas 5 ini kita kembali membahas tentang sistem pernapasan hewan. Nah, yang pertama itu adalah hewan cacing tanah. Jadi, cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Yang kedua, serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Jadi, cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Hewan yang ketiga yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan insang yang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Hewan yang keempat adalah amfibi. Amfibi ini contohnya adalah katak. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat atau di dua alam, di air dan di darat. Saat amfibi hidup di air, jadi bernapas dengan insang, sedangkan pada saat di darat bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, hewan yang kelima yaitu reptilia. Reptilia ini contohnya adalah kura-kura, buaya, dan lain-lain. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Hewan yang keenam adalah burung. Burung menggunakan paru-paru. Pernapasan burung juga dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara yang akan digunakan saat terbang. Dan hewan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tangga nada diatonis. Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, salah satu bentuknya adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Tangga nada diatonis terbagi menjadi tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, kita akan membahas tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor yang pertama, rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri berikutnya tangga nada diatonis mayor yaitu yang pertama, bersifat riang gembira, bersemangat, dan biasanya diawali serta diakhiri dengan nada do. Nah, adapun contoh lagunya antara lain Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Indonesia Raya, dan lain-lain. Nah, sedangkan tangga nada diatonis minor, ciri-cirinya yaitu rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Lagu dengan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri yang antara lain bersifat sedih, kurang bersemangat,
dan biasanya diawali serta diakhiri dengan nada la. Nah, contoh lagunya antara lain Syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Mungkin di kelas yang lain sudah pernah disinggung juga ini tentang hak dan kewajiban ya. Nah, kita pelajari lebih lanjut di kelas 5. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, perlu Bapak ingatkan, jadi kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kita boleh mendapatkan hak. Jadi jangan kita menuntut hak terlebih dahulu sebelum kita melakukan kewajiban. Itu yang salah ya. Jadi kewajiban terlebih dahulu, baru kita akan menerima hak. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap bersungguh-sungguh dan berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi, contoh tanggung jawab adalah misalnya guru memberikan tugas kepada siswanya. Jadi siswa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu mengerjakan tugas yang diberikan. Itu adalah contoh tanggung jawab. Banyak contoh-contoh yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira sudah paham anak-anak? Untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa pelajari atau dibaca-baca buku paket yang sudah anak-anak bawa, atau mungkin membaca pada sumber-sumber buku yang lain. Ya, terima kasih dan selamat belajar di rumah.